ini daleman si laptop seri ini. Dia kayak ada bekas semut, sarang semut ini kemungkinan. Kayak ini baterainya kayak gini, panjang banget ya. Oh iya, ini bekas semut ini jelas nih. Kasih angin biasanya kalau kita kasih angin untuk mengeluarkan debu yang di dalamnya sini, tapi ingat jangan terlalu keras. Asus VivoBook 14 Pro ini OLED teman-teman. Nah, ini kita punya laptop ini untuk kita cleaning. Halo, ketemu lagi bersama kami Nul Daily. Hari ini kita mau cleaning si laptop Asus VivoBook OLED. Ini seri mahal loh. Nah, untuk harganya sendiri, ini untuk labnya ini bisa mahal banget. Ini kemarin terakhir kita ngerjain aja hampir 4 juta. Nggak masuk akal. Mari kita lihat dalaman sama sekalian kita di cleaning. Karena kita mau cleaning tapi base-nya adalah customer atau kalian. Jadi biar nggak terlalu semua harus dibongkar. Cleaning itu harus membongkar bagian yang vital-vital saja. Nah, untuk pertama kita jelas pastikan tutup mati dulu. Oke. Habis itu buka. Nah, kebetulan untuk seri ini dia pakai obeng bintang. Oke. Ini ada bautnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baut kita harus lepas. Tidak ada baut tersembunyi insya Allah. Nah, kalau ada baut yang tidak bisa dilepas kayak gini, itu memang mekanismenya di dalam ada kayak kunciannya, jadi jangan dipaksa. Oke. Habis itu kita butuh opener untuk buka pertama bagian yang belakang sendiri dulu. Bagian sini. Ini paling mudah untuk buka pertama gini dulu, pelan-pelan. Jadi nggak perlu dipaksa karena kalau pakai opener itu dia memang fungsinya memang buat buka si laptop. Jadi nggak bikin damage yang terlalu parah. Nah, bagian selatan sini apa bagian belakang ini juga perlu. Nah, ini daleman si laptop seri ini. Dia kayak ada bekas semut, sarang semut ini kemungkinan. Aduh, bener kan sarang semut ini? Nah, untuk mengetahui bagian mana yang wajib ada baut itu tak kasih tahu. Jadi dia tuh kalau dia ada tanda segitiga gini berarti dia harus ada bautnya. Nih, contoh ini nggak ada berarti dia punya casing. Ini juga, ini ada segitiganya kayak gitu. Ini ada 2 gitu. Nih, jadi gitu. Jadi gitu ya. Jadi jangan pusing. Tapi kalau misalnya kalian amatir atau baru mau mulai bersihkan, itu foto dulu before-nya kayak apa. Nanti setelah itu biar nggak bingung bagian mana yang ada baut dan tidak. Jadi untuk bagian vital pertama kamu bagian si fan dulu. Fan, habis itu nanti thermal pad yang ada di belakang bawah sini kita angkat, habis itu kita bersihkan. Nah, sediakan satu tempat buat kalian bersihkan. Kalau kita pakai kuas juga. Terus yang pertama kali wajib dilepas adalah bagian baterai. Untuk melepas baterai juga sama. Kalau saya pakai kuku kebetulan ya. Ini didorong dikit. Duk. Oke, habis itu kanan kiri. Ya, jadi ini udah teramankan karena ketika kita mau lepas pasang spare part itu wajib baterai dilepas. Jangan malas. Ingat, jangan malas, oke? Untuk baterai nama istilahnya ini adalah baterai polimer. Baterai polimer ini pantangannya adalah nggak boleh overcharging. Jadi kalau bisa selama dia belum ada sistem cut off-nya, tolong ketika ngecas belum penuh langsung dilepas. Oke. Ini baterainya kayak gini, panjang banget ya. Oh iya, ini bekas semut ini jelas nih. Setelah itu kita lepas bagian fan-nya. Jadi fan itu melepasnya ada di bagian fan yang ada baut 2 sama nanti di heatsink-nya. Jadi untuk pemula atau bukan pemula ya. Kalau untuk basic cleaning itu aslinya kita nggak perlu ngangkat motherboard karena itu beresiko juga. Kalau takutnya nanti kita salah megang, salah proses, nanti jatuhnya bisa konslet malah nggak jadi nyala nanti. Nih untuk melepasnya gini. Kalau nggak punya opener dipakai kuku gini. Atau pakai opener yang model lancip kayak gini juga sangat membantu. Kanan kiri lepas. Jadi jangan ditarik kabelnya jangan sampai tarik kabelnya nanti patah repot lagi nanti. Nah, kita dapatkan si fan-nya. Nah, inilah yang harus diwajib di cleaning karena dia menghambat sirkulasi udaranya. Cleaning ini memang diperlukan, tapi memang tidak wajib untuk yang memang belum sampai ke taraf overheat. Cuman kalau memang pengen di cleaning itu sangatlah baik karena yang namanya debu itu kadang bisa bikin masalah. Kenapa kok bisa debu bikin masalah? Nih contoh ya. Contoh nih, tiba-tiba ada debu yang kayak gini. Ini debu ini, misal contoh nih, ini debu ini taruhnya di sini. Oke? Taruh di sini, tiba-tiba kamu makanya di udara lembab, akhirnya dia basah terus akhirnya dia konslet karena dia penghubung. Begitu. Itu sering terjadi. Jadi makanya cleaning itu sangat wajib kalau sudah berumur di atas 2 tahun. Nah, selanjutnya ini fan, kita ambil. Oh ya, jangan lupa ini ya. Ingat dorong satu sebelahnya. Nah, itu yang tepat. Tidak ada damage, kabel utuh. Mantap.
Taruh di tempat. Selanjutnya kita ngangkat si bagian heatsink. Nah ini heatsinknya diangkat. Nah oke, kalau ini kebetulan dia masih pakai thermal paste semua ya teman-teman. Thermal paste itu ya itu tinggal ganti dan tidak beresiko. Ini satu, ini thermal paste. Oh ini thermal paste oh gitu. Ini Nvidia dan ini prosesor naik. Nah habis itu kita tempatkan di satu tempat yang sama karena nanti kita akan ke ruangan cleaning yang pakai kompresor. Oke, selanjutnya kita bersihkan debu. Nah debu ini kita sapu aja. Ini bebas, nggak harus yang seperti ini. Oh bisa pakai yang cat atau apapun terserah, nggak apa-apa. Nah untuk bagian ini tuh kalau dari kita biasanya kita sapu dengan namanya tisu aja. Tetap harus dibersihkan. Habis itu karena kita bakal ganti thermal paste-nya. Saya nggak tahu ya kenapa dari pabrik itu dia thermal paste juga. Padahal ini kan idealnya di thermal paste, kalau nggak thermal putih. Thermal putih itu dia fisiknya memang lebih padat dibandingkan thermal paste. Nah, biasanya buat kompresor IC kayak gini. Oke, terus habis itu kita sapu lagi yang bagian knalpot ini. Nah ini habis itu juga ini. Tapi kalau misalnya memang masih kotor, kita bisa gunakan namanya kompresor untuk membersihkan. Kalau nggak ada ya sudah pakai sapu aja udah apa. Nah ini filter air namanya. Wajib ini sama kita ada double filter air. Tujuannya biar dia tidak ada air sedikit pun masuk ke angin yang keluar gitu. Nice. Nah, terus selanjutnya kita fan. Nah ini nih. Nah fan ini juga nggak boleh asal disemprot. Tetap harus ada feel-nya. Takutnya kalau kebangetan bikin dia rusak. Biasanya patah sih kalau kebangetan. Jadi ini cleaning perawatan basicnya adalah fan sama heatsink aja. Sisa itu debu aja, nggak perlu ngangkat motherboardnya. Habis itu kasih angin, biasanya kalau kita kasih angin untuk mengeluarkan debu yang di dalamnya sini, tapi ingat jangan terlalu keras. Nah, selanjutnya bagian sini nih. Bagian sini ini lumayan banyak nih, liatin. Dia di bagian ini memori VGA. Memang dia butuh. Nah, ini memori onboardnya. Jadi ini prosesor, ini VGA, ini memori VGA-nya, dia yang dikasih cooling karena mungkin potensi panasnya tinggi. Terus selanjutnya ada bagian speaker, ini flexi. Oke lah ini nih, ini yang kadang-kadang bikin suara itu jadi kemeresek karena banyak kotoran kayak gini, makanya kita wajib untuk cleaning dan disapu. Untuk bagian speaker ini wajib juga cleaning, cuman jangan keras-keras. Pokoknya kalau di laptop itu rata-rata pakai rasa lah, jangan asal disemprot gitu loh. Nah kalau masih diperlukan semprot nggak apa-apa, agak jauh, jangan terlalu dekat. Jangan lupa dibersihkan juga bagian prosesor karena kita mau ganti thermal paste yang baru. Bersihkan. Nah ini juga nih, ini VGA juga. Ini kalau sudah keras kayak gini nih, butuh bantuan kuku atau yang lain. Nah sisanya kita semprot. Dah clear. Terakhir baterai. Nah baterai ini kebetulan ini bekas emas semut, jadi banyak banget punya. Kita sapu saja. Baterai itu yang dilepas pertama dan dipasang terakhir biar minimalisir yang namanya konsleting. Kalau sudah clear kita masukkan lagi semuanya. Yuk kita pasang lagi baterai. Oke. Terus kita ganti yang tadinya thermal paste, kita ganti thermal paste untuk bagian yang non Nvidia dan prosesor tetap nanti pakainya thermal paste, tapi untuk yang bagian yang di luar ini kita yang sebelumnya thermal paste kita ganti karena ini memang fungsinya memang buat spare part yang gitu-gitu. Nanti kita rapikan guys. Ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Kita rapikan dulu yang ini. Terus kita lepas bagian plastiknya. Ingat ada plastiknya, jangan lupa nggak dilepas. Lakukan hal yang sama untuk di 4 bagian yang lain. Oke. Ini kita potong sesuai kebutuhan spare partnya. Jadi ini ada 2 plastiknya harus dilepas. Kita tempel di sini. Nah, ini juga dilepas. Pokoknya patokannya adalah kalau sebelumnya ada thermal paste atau thermal pad kita kembalikan, karena yang sudah mikir ya bagian dari brandnya sendiri kan sudah mikir kenapa kok dia dikasih, kenapa dia enggak, ya karena ini potensi panas dan tidaknya, makanya tetap kita kembalikan aja, jangan di skip ya, itu karena ada fungsinya teman-teman. Ya sudah, yang ini juga sudah rapi. Nice. Tinggal kita kasih yang namanya thermal paste. Thermal paste di sini jangan, nggak usah banyak-banyak juga, nggak apa-apa. Oke, yang sini juga sama yang ini. Oke. Mantap.
Nah terus kita butuh bantuan buat ngeratain. Aslinya nggak apa-apa loh, nggak perlu diratain karena nanti kalau kita ketimpa sama si heatsinknya dia otomatis. Cuman kalau saya lebih mantep kalau dia diratain gini aja, lebih make sure tipis-tipis aja, yang penting semua bagian kena ya. Oke. Nah selanjutnya kalau sudah ini sudah diratain, sudah semua, tinggal kita pasang yang namanya heatsinknya dulu. Sudah dipastikan bersih, habis itu kita pasang. Posisinya kayak gini, kembalikan ke bentuk aslinya. Nah kalau kayak gini enak, jadi kita make sure bahwasanya si prosesor dan ini jelas pasti kena thermal paste. Kalau untuk kembaliin baut karena saya rasa nggak perlu detail-detail ya, kamu bisa kembaliin sendiri kayak tadi. Kalau yang di heatsink ada 8 baut, nanti di fan ada 2 baut, berarti 4 baut. Nah untuk memasang baut kayak gini itu aslinya ada triknya teman-teman. Jadi kalau kita ada 4 kayak gini, itu dari 1, 2, 3, 4, jangan sini dulu atau sini dulu, biar imbang, katanya gitu. Nggak tahu kalau kalian apa? Alah, kan sama aja Mas Lori. Iya. Nah, nggak enaknya pakai yang kayak gini tuh kalau udah baterainya habis, kembali ke amatir lagi. Karena kalau pakai ini tuh kita tahu ini beneran sudah kenceng atau enggak. Dan kalau kayak gini tuh nggak pakai, nggak terasa. Terus kembalikan juga fan-nya. Fan-nya ini masukin dulu bagian samping, terus kayak gini. Mekanisme ini pasti ada kok. Jadi kalau kita mau bener-bener ini belajar dulu bongkar deh. Bongkar itu bukan pelajaran terakhir tapi ini paling awal menurut saya. Kembalikan kabelnya sesuai dengan jalur yang ada. Takutnya nanti kalau kegencet baut bisa konsleting namanya. Terus kita kembalikan si ini lagi, posisikan kayak gini kanan kiri, terus didorong aja. Sip, selesai. Lakukan hal yang sama dengan fan yang satunya di bagian sini. Kalau yang bingung bisa komen di bawah ya. Terus selanjutnya ini taruh sini sama dorong. Selesai. Nice. Wah ini jauh banget. Sekarang kita terakhir adalah baterai. Baterainya tinggal kita colok aja. Nah pemasangannya juga sama. Bautnya dulu, pokoknya soket itu paling terakhir karena biar tidak ada resiko konslet teman-teman. Kalau ini mekanismenya memang dari atas turun ke bawah, posisiin aja terus habis itu tekan. Udah clear, dorong. Nah ini kan sudah semua, bautnya sudah clear semua. Terus kalau yang punya laptop K4300 ternyata tanpa upgrade RAM-nya, tapi kamu bisa upgrade yang namanya SSD-nya bisa lebih cepat. Ini pakainya NVMe. Oke. Udah habis itu kita pasang lagi kembali ke bautnya sini. Nah untuk bautnya sendiri memang dia ada 3 yang tidak bisa dilepas karena dia ada kunciannya. Jadi tinggal kita rakit kembali semuanya. Oke, bautnya sudah semua, sudah clear kembalikan semua. Terus kita coba lagi. Nah ini yang sudah berlaku juga. Terus kita hidupkan. Nah ini ada detik-detik di mana kita deg-degan biasanya. Karena habis bongkar, kok nggak nyala? Beneran? Serius lu? Nyala. Ini memang detik-detik menegangkan ketika kamu habis bongkar terus kok nggak nyala. Nah ini sudah nih, tinggal kita bersihkan aja fisiknya. Habis itu tadi dua-duanya sudah dipasang ya fan-nya. Udah kan ya? Udah kan? Sudah. Nah kalau sudah, oke saya rasa cukup untuk tutorial basic cleaning kali ini. Buat kalian yang punya pertanyaan untuk sekitar cleaning silahkan komen di bawah, atau ada usul konten apa yang menarik kira-kira. Terus jangan lupa subscribe buat ikuti video yang lainnya, dan sampai jumpa.